Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofina Blabakeseka Sukiarto dari 12 IPA 4. Hari ini saya akan membahas mengenai Kabinet Masa Demokrasi Liberal. Kabinet Masa Demokrasi Liberal dibagi menjadi 7 kabinet, yaitu Kabinet Nasir yang terjadi 6 September 1950 sampai 21 Maret 1951. Merupakan kabinet koalisi yang dipimpin oleh Partai Masyumi yang dipimpin oleh Muhammad Nasir. Programnya yaitu: pertama, menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman. Kedua, mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan. 3. Menyempurnakan organisasi angkatan perang. 4. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat. 5. Memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat. Adanya mosi tidak percaya dari PNI menyangkut penyambutan peraturan pemerintah mengenai DPRD dan DPRDS. PNI menganggap peraturan pemerintah nomor 39 tahun 1950 mengenai DPRD terlalu menguntungkan Masyumi. Mosi tersebut disetujui parlemen sehingga Nasir harus mengembalikan mandatnya kepada presiden. Yang kedua itu Kabinet Sukiman yang terjadi 27 April 1951 sampai 3 April 1952. Merupakan kabinet koalisi antara Masyumi dan PNI yang dipimpin oleh Sukiman Wiryasanjoyo. Program-programnya yaitu menjamin keamanan dan ketentraman. Kedua, mengusahakan kemakmuran rakyat dan memperbarui hukum agraria agar sesuai dengan kepentingan petani. Ketiga, mempercepat persiapan pemilihan umum. 4. Menjalankan politik luar negeri secara bebas aktif serta memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah RI secepatnya. Munculnya pertentangan dari Masyumi dan PNI atas tindakan Sukiman sehingga mereka menarik dukungan pada kabinet tersebut. DPR akhirnya menggugat Sukiman dan terpaksa Sukiman harus mengembalikan mandatnya kepada presiden. Yang ketiga itu Kabinet Wilopo yang terjadi 3 April 1952 sampai 3 Juni 1953. Kabinet ini merupakan Zakin Kabinet, yaitu kabinet yang terdiri dari para pakar yang ahli dalam bidangnya, yang dipimpin oleh Michel Wilopo. Programnya yaitu ada 2 program, yaitu program dalam negeri, penyelenggaraan pemilihan umum, meningkatkan kemakmuran rakyat, meningkatkan pendidikan rakyat dan pemulihan keamanan. Yang kedua, program luar negeri. Yang pertama, penyelesaian masalah hubungan Indonesia-Belanda, pengembalian Irian Barat ke pangkuan Indonesia, serta menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif. Akibat peristiwa Tanjung Morawa, muncullah mosi tidak percaya dari Serikat Tani Indonesia terhadap Kabinet Wilopo, sehingga Wilopo harus mengembalikan mandatnya kepada presiden. Keempat, Kabinet Ali Sastro Amijoyo yang terjadi 31 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955. Kabinet ini merupakan koalisi antara PNI dan NU yang dipimpin oleh Mr. Ali Sastro Amijoyo. Programnya yaitu: pertama, meningkatkan keamanan dan kemakmuran serta segera menyelenggarakan pemilu. Kedua, pembebasan Irian Barat secepatnya. Ketiga, pelaksanaan politik bebas aktif dan peninjauan kembali persetujuan KMB. 4. Penyelesaian pertikaian politik. Menarik dukungan dan menterinya dari kabinet sehingga keretakan dalam kabinetnya inilah yang memaksa Ali harus mengembalikan mandatnya pada presiden. Yang kelima itu Kabinet Burhanuddin Harahap yang terjadi 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956 yang dipimpin oleh Burhanuddin Harahap.
Programnya yaitu pertama, mengembalikan kewibawaan pemerintah, yaitu mengembalikan kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada pemerintah. 2. Melaksanakan pemilihan umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dan mempercepat terbentuknya parlemen baru. 3. Masalah desentralisasi, inflasi, pemberantasan korupsi. 4. Perjuangan pengembalian Irian Barat. 5. Politik kerjasama Asia-Afrika berdasarkan politik luar negeri bebas aktif. Dengan berakhirnya pemilu, maka tugas Kabinet Burhanuddin dianggap selesai. Pemilu tidak menghasilkan dukungan yang juga terhadap kabinet, sehingga kabinet pun jatuh. Akan dibentuk kabinet baru yang harus bertanggung jawab pada parlemen yang baru pula. 6. Yaitu Kabinet Ali Astro Amijoyo II yang terjadi 20 Maret 1956 sampai 4 Maret 1957. Kabinet ini merupakan hasil koalisi 3 partai, yaitu PNI, Masyumi, dan NU, dipimpin oleh Ali Sastro Amijoyo. Program kabinet ini disebut Rencana Pembangunan 5 Tahun yang memuat program jangka panjang sebagai berikut. Pertama, perjuangan pengembalian Irian Barat. 2. Pembentukan daerah-daerah otonomi dan mempercepat terbentuknya anggota-anggota DPRD. 3. Mengusahakan perbaikan nasib kaum buruh dan pegawai. 4. Menyehatkan perimbangan keuangan negara. 5. Mewujudkan perubahan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional berdasarkan kepentingan rakyat. Selain itu, program pokoknya yaitu pertama, pembatalan KMB. 2. Perjuangan pembebasan Irian Barat. 3. Memulihkan negara dari berbagai aspek. 4. Melaksanakan keputusan KAA. Nah, mundurnya sejumlah menteri dari Masyumi membuat kabinet tersebut tidak memiliki hasil yang memuaskan, sehingga akhirnya kabinet tersebut menyerahkan mandatnya pada presiden. Dan terakhir adalah Kabinet Juanda yang terjadi 9 April 1957 sampai 5 Juli 1959. Kabinet ini merupakan zakin kabinet yaitu kabinet yang terdiri dari para pakar yang ahli dalam bidangnya. Nah, dibentuk karena kegagalan konstituen dalam menyusun Undang-Undang Dasar pengganti UUD 1950 serta terjadinya perebutan kekuasaan antara partai politik. Kabinet ini dipimpin oleh Ir Juanda. Programnya disebut Pancakarya, sehingga sering juga disebut sebagai Kabinet Karya. Programnya itu pertama, membentuk Dewan Nasional. 2. Normalisasi keadaan Republik Indonesia. 3. Melancarkan pelaksanaan pembatalan KMB. 4. Perjuangan pengembalian Irian Jaya. 5. Mempergiat atau mempercepat proses pembangunan. Nah, semua itu dilakukan untuk menghadapi pergolakan yang terjadi di daerah, perjuangan pengembalian Irian Barat, menghadapi masalah ekonomi, serta keuangan yang sangat buruk. Ini juga berakhir saat Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 dan mulailah babak baru sejarah RI, yaitu demokrasi terpimpin. Nah, selesailah pembahasan mengenai Kabinet Masa Demokrasi Liberal. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.